Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Eva Sumendap dari Administrasi Pendidikan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 18010 akan memaparkan mengenai evaluasi peserta dan instruktur pelatihan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris atau evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nur Kencana tahun 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Nah, untuk mencapai evaluasi tersebut, maka diperlukan sejumlah tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformulasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian. Selanjutnya ada tujuan evaluasi dan fungsi evaluasi. Untuk tujuan evaluasi, yang pertama adalah untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang kedua adalah untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan ekonomis. Yang terakhir adalah untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan yang dilihat dari aspek-aspek tertentu. Selanjutnya ada fungsi evaluasi, yaitu yang pertama ada fungsi formatif, yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan atau seleksi. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik, yaitu untuk mendiagnostik sebuah program. Pengertian peserta. Peserta adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, misalnya adalah mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu instruktur pelatihan. Nah, instruktur pelatihan ini adalah orang yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. Instruktur pelatihan merupakan staf pengajar di sekolah kejuruan atau balai latihan yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan bertanggung jawab pada suatu bidang spesialisasi di jurusan kejuruan, misalnya saja seperti listrik, mesin, tata boga, dan lainnya. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab instruktur pelatihan. Yang pertama, menyusun rencana pengajaran atau kurikulum sesuai dengan acuan pembelajaran. Selanjutnya, membuat perangkat pelatihan, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dengan bertanggung jawab pada satu bidang spesialisasi di jurusan kejuruan. Selanjutnya, memberikan konsultasi dan nasihat serta rekomendasi karir kepada peserta. Membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, merencanakan pelaksanaan uji kompetensi kerja, melaksanakan uji kompetensi kerja, dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi kerja. Pengetahuan dan keahlian instruktur pelatihan. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi lisan, yang kedua keterampilan komunikasi tertulis, yang ketiga kemampuan interpersonal, yang keempat kemampuan persuasif dan inspiratif, yang selanjutnya yaitu penguasaan terhadap ilmu iptek, selanjutnya kemampuan mengikuti perkembangan pasar kerja, memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan perkembangan iptek, dan yang terakhir adalah kompeten dalam aspek teknis kejuruan maupun metodologi penelitian. Yang terakhir ada peran instruktur pelatihan untuk meningkatkan keterampilan peserta. Instruktur sebagai pendidik berupa membentuk karakter, membimbing, dan mengarahkan peserta pelatihan. Bentuk dari membentuk karakter peserta pelatihan yaitu memberikan contoh
bertanggung jawab melalui karyanya untuk diselesaikan tepat waktu, memberikan pemahaman bagaimana menjadi orang yang berwibawa melalui sikap yang dicontohkan oleh instruktur, melatih supaya mudah dipahami dan dimengerti untuk diri sendiri maupun orang lain, dan seorang fasilitator atau instruktur perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai beberapa hal yang berkaitan erat dengan proses belajar mengajar dan juga karakteristik peserta didiknya untuk menciptakan peserta didik yang saling berinteraksi dalam belajar dan juga memiliki gaya belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.